Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau disingkat SP, SSIMT. Lalu pada pertemuan 5 mata kuliah Kimia Organik 2 atau disingkat KO2, saya akan sedikit menjelaskan mengenai tiga senyawa ini, yaitu alkohol, ether, dan fenol. Ini masih part 1 ya, karena untuk reaksi-reaksinya akan saya jelaskan di part 2 minggu depannya. Baiklah, saya akan mulai saja masuk ke yang pertama, alkohol. Jadi alkohol itu adalah senyawa organik yang molekulnya itu memiliki satu gugus hidroksil atau gugus OH yang terikat pada satu atom karbon jenuh. Nah, atom karbon jenuh yang dimaksud di sini itu bisa berupa atom karbon dari suatu gugus alkil yang sederhana. Contohnya bisa dilihat di gambar-gambar ini ya. Jadi untuk yang paling simpel itu adalah senyawa metanol untuk alkohol ini, CH3OH. OH terikat kepada atom CH3 sehingga disebutnya metanol. Lalu berikutnya yang paling familiar adalah CH3CH2OH atau etanol yang sudah banyak dikenal sebagai alkohol juga. Berikutnya ada 2-propanol. Jadi ini C-nya agak meleset ya, harusnya dimasuk ke C yang kedua ini. Jadi ini 2-propanol di sini itu karena OH di sini itu terikat kepada atom C nomor 2 di propanol. Di propana ini sehingga menjadi 2-propanol. Nama lainnya adalah isopropil alkohol. Berikutnya juga ada 2-metil 2-propanol. Di sini ada 2-metil CH3 sama CH3. Ini juga harusnya OH-nya itu ke C yang sini ya. Ini agak geser dikit, mohon maaf. Jadi ada 2 metil, metil di C yang kedua, lalu terikat dengan 2 propana, sehingga namanya 2 metil 2 propanol. Nama lainnya adalah tersier butil alkohol. Ini akan saya jelaskan di slide berikutnya mengenai tersier ini. Bahwa ini simpelnya ada 1 metil di C nomor 2 terikat di sini ya, C ini agak geser. Lalu ada 2 OH yang terikat ke propana ini, sehingga namanya 2 metil 2 propanol. Ada juga gugus benzil alkohol, yaitu alkohol yang terikat pada gugus benzena gitu. Seperti ini, benzil terikat kepada alkohol ini, CH2OH. Lalu bisa juga terikat dengan gugus double bond, misalnya ada propena, di mana C-nya itu mengikat pada gugus hidroksil mengikat pada C yang di sini, sehingga namanya menjadi 2-propenol, di mana OH ini terikat ke atom nomor 2-nya. Oke? Oke. Berikutnya saya akan lanjut menjelaskan mengenai jenis-jenis alkohol. Jadi, alkohol itu dibagi terutama dalam 3 tipe atau 3 golongan ya. Ada alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. 3 penggolongan ini itu didasarkan pada derajat substitusi dari atom karbon yang langsung mengikat gugus hidroksil atau gugus OH ini. Nah, jika karbon tersebut mengikat satu atom karbon lain, maka disebut karbon primer dan alkoholnya disebut alkohol primer ini. Nah, berikutnya, jika karbon mengikat gugus hidroksil itu juga mengikat 2 atom karbon lain, itu disebutnya karbon sekunder dan alkoholnya disebut alkohol sekunder ini. Nah, terakhir, jika karbon yang mengikat gugus OH-nya itu ada juga mengikat 3 atom karbon lain, itu namanya karbon tersier dan alkoholnya disebut alkohol tersier. Itulah kira-kira untuk penggolongan alkohol ini menjadi 3 golongan ini. Supaya lebih terbayang, akan saya jelaskan dari struktur alkoholnya itu sendiri. Jadi, struktur alkohol itu dibagi berdasarkan letak gugus OH-nya. Maka itulah kenapa ada struktur senyawa alkohol ini dibagi jadi 3. Jadi alkohol primer, di mana gugus OH-nya itu terletak pada C primer, jadi C-nya mengikat hanya 1 C saja, misalnya di butanol ini. Lalu alkohol sekunder, gugus OH-nya itu mengikat pada C yang mengikat 2 C, sehingga namanya C sekunder. Atau
ini sama-sama butanol, tapi namanya adalah sekundari butanol atau sek-butanol gitu kira-kira. Terakhir, alkohol tersier itu kalau gugus OH-nya terletak pada C tersier, di mana ini gugus OH-nya atau hidroksilnya itu mengikat pada C yang mengikat 3C. Sehingga ini adalah C tersier. Namanya menjadi sama butanol juga tapi menjadi tersier butanol. Itu kira-kira dari segi struktur dan juga penamaannya untuk alkohol ini. Baiklah, saya lanjut ya. Tata nama alkohol. Jadi, untuk alkohol, dalam tata nama substitutif IUPAC, itu namanya itu harus mengandung 4 karakter. Ada lokant atau nomornya, awalan, senyawa induk, dan suatu akhirannya. Contoh, ini. Ada 4 metil, jadi 1, 2, dari C1, 2, 3, 4. Ada metil yang mengikat di C4 pada heksanol. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sehingga heksanol ya, mengikat pada OH di sini. Nah, ini ada lokan, ada awalan, ada lokan lagi, ini 1 ya, lokannya ke 1, induknya heksanol dan akhirannya itu ol ini. Jadi pertama, lokan ini atau lokan yang menunjuk angka 4 ini itu menunjukkan bahwa substituen gugus metil yang merupakan awalan itu terikat pada senyawa induk di posisi C nomor 4. Senyawa induknya atau heksanol ini itu mengandung 6 atom karbon, makanya namanya adalah heksanol. Dan untuk akhirannya itu karena alkohol sehingga memiliki akhiran ol di sini. Lokan 1 ini menunjukkan bahwa C1 yang mengikat pada gugus hidroksil. Jadi secara umumnya penomoran itu pada rantai karbon selalu dimulai dari bagian akhir yang lebih dekat dengan gugus yang mendapat nama sebagai satu akhiran. Jadi karena ini yang paling dekatnya itu di sini, mulainya satunya itu dari sini. Karena ini C yang mengikat dengan OH atau gugus hidroksilnya. Itu kira-kira untuk penamaan senyawa alkohol ini. Oke, saya lanjut. Berikutnya adalah senyawa ether. Ether itu beda dengan alkohol, bedanya adalah atom oksigen dari ether itu terikat pada 2 atom karbon. Gugus hidrokarbonnya dapat berupa alkil, alkenil, vinil, atau aril. Jadi, rumus umumnya, kalau alkohol itu ROH, ini kalau ether ROR. Jadi, ada oksigen yang diapit oleh 2 gugus karboksil. Oke, gugus hidrokarbon ini. Jadi analoginya seperti ini, seperti senyawa air. Kalau senyawa air kan H2O, HOH. Tapi H-nya ini diganti oleh gugus alkil atau gugus R ini. Jadi seperti ini kan. Kalau misalnya air ini H. Tapi kalau ether ini diganti menjadi R dan R. Jadi ROR. Itu bedanya dengan alkohol. Oke? Baiklah, saya lanjut ke tata namanya. Jadi ether itu secara sederhana itu dinamai dengan menulis kedua gugus yang terikat pada atom oksigen. Jadi gugus kiri dan kanan yang terikat dengan oksigennya itu dituliskan dulu sesuai dengan urutan abjad. Baru tambahkan kata ether di paling belakangnya. Simple, seperti misalnya ini. Etil, metil, ether. Itu karena ada gugus etil dan gugus metil yang terikat pada atom O ini. Etil duluan karena E itu lebih awal dibanding M secara alfabetisnya. Oke. Kalau sama, ada etil namanya adalah dietil ether. Di ini dari 2. Jadi ada 2 gugus etil yang terikat pada atom O atau jadi gugus senyawa ethernya. Yang berikutnya adalah tersier butil fenyl ether. Jadi ini eh, ada atom O yang terikat pada butil secara tersier, jadi C-nya mengikat 3 atom C, yang mengikat lagi terhadap atom senyawa fenyl. Makanya, karena butil itu B dan fenyl itu F, maka B duluan. Jadi tersier butil duluan, lalu fenyl, baru ether O-nya ini. Itu kira-kira untuk penamaannya. Cukup jelas ya? Saya lanjut. Next. Nah, bedanya ether dengan alkohol. Alkohol itu dilihat titik didihnya tuh jauh lebih tinggi dibandingkan ether atau hidrokarbon yang sebandingnya. Contohnya,
titik didih dietil eter itu cuma 34,6 derajat Celcius. Sedangkan titik didih alkohol, butil alkohol itu 117,7 derajat Celcius. Jauh di atas eter untuk titik didih alkohol ini. Lalu dari segi molekulnya, molekul-molekul dalam alkohol itu dapat berikatan satu sama lain dengan ikatan hidrogen atau intramolekul. Sementara eter dan hidrokarbon lainnya itu tidak bisa. Tapi eter juga bisa membentuk ikatan hidrogen dengan senyawa lainnya. Contohnya dengan air. Itu bisa untuk ikatan hidrogen. Ini untuk ekstramolekulernya bisa, tapi kalau intramolekulernya tidak bisa. Hanya alkohol yang bisa. Oke? Oke, saya lanjut ke yang berikutnya, yaitu senyawa fenol. Jadi fenol itu adalah senyawa yang memiliki sebuah gugus hidroksil, gugus OH, yang terikat langsung pada cincin benzena. Jadi hidroksil plus benzena. Itu adalah nama spesifik untuk hidroksi benzena. Gugus hidroksil yang menempel pada senyawa benzena. Contohnya fenol ini. Ada fenil, lalu ada alkohol. Jadi namanya fenol. Aduh, punten. Contoh lainnya, 4-metilfenol. 4 ini dari C nomor 4, dimulai dari C1 di sini, 1, 2, 3, 4. Mau ke atas, mau ke bawah sama. 1, 2, 3, 4, tetap di C4. Yang metil yang terikat pada C4, dan ada fenolnya. Fenil yang terikat dengan OH, jadi fenol. Jadi namanya 4-metilfenol. Oke, simpel ya untuk fenol itu. Fenol plus benzena. Hidroksil plus benzena maksud saya. Kira-kira seperti itu untuk fenol ini. Baiklah. Berikutnya adalah sumber senyawa fenol. Dari mana saja sih sumber senyawa fenol ini? Jadi, fenol dan senyawa sejenisnya itu biasanya ada di alam bebas. Misalnya ini ada 5 contoh. Tirosina. Itu salah satu asam amino yang terdapat dalam protein. Itu salah satu contoh senyawa fenol. Lalu metil salisilat itu didapatkan dari wintergreen oil atau semacam tumbuhan. Eugenol didapatkan dalam minyak cengkeh. Timol didapatkan dalam thyme atau tumbuhan. Dan terakhir urushiol adalah blistering agent atau Vescan, yaitu suatu agen yang dapat memberikan iritasi atau luka pada kulit yang biasanya itu didapatkan dalam IV, tumbuhan-tumbuhan yang beracun. Jadi ini dari segi sifatnya, fenol termasuk yang bisa sebagai termasuk yang senyawa beracun juga karena bisa mengakibatkan iritasi pada kulit dari tumbuhan beracun. Oke. Nah, berikutnya sifat-sifat senyawa fenol. Jadi dalam fenol itu ada gugus hidroksil. Artinya sifat-sifatnya itu mirip seperti alkohol. Dia juga dapat membentuk ikatan hidrogen intermolekular antara senyawa-senyawa fenol yang lainnya yang kuat juga. Nah, ikatan hidrogen ini itu akan menyebabkan si fenol memiliki titik didih yang jauh lebih tinggi dibanding hidrokarbon dengan berat molekul yang sama atau mirip-mirip. Contohnya, ini fenol memiliki titik didih 70 derajat lebih tinggi dibanding toluena. Kalau tidak salah fenol itu 180 derajat, berarti toluena itu sekitar 110 derajat. Dengan berat molekul yang hampir sama, tapi titik didihnya beda sampai 70 derajat. Itu kira-kira akibat dari ikatan hidrogen ini. Oke? Nah, terakhir itu adalah keasaman senyawa fenol. Jadi sifat asam dari senyawa fenol ini bagaimana sih? Jadi secara struktural, fenol itu mirip dengan alkohol. Tapi dari segi keasaman, fenol itu jauh lebih kuat dibanding alkohol. Kita lihat dari harga pKa atau derajat disosiasi keasaman, di mana harga pKa kebanyakan alkohol itu rata-rata 18. Dengan kata lain, tidak terlalu tinggi. Sedangkan pKa untuk pKa fenol itu lebih kecil dari 11. Jadi pKa-nya lebih kecil itu dia akan lebih asam, lebih kuat keasamannya. Misalnya contohnya ini, sikloheksanol pKa-nya 18. Fenol itu pKa-nya 9,89. Hampir 2 kali lipat lebih kuat keasamannya dibandingkan sikloheksanol. Ini beda ya, ini bukan benzen. Karena hanya sebatas siklonya saja. Kalau benzen seperti ini strukturnya, ada lingkaran di dalam segi 6-nya. Bedakan sikloheksanol dengan fenol ini. Oke.
karena strukturnya beda dan keasamannya pun jauh lebih kuat yang fenol ini. Itu kira-kira untuk sifatnya, terutama dari sifat keasaman fenol dibandingkan dengan alkohol. Baiklah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di video singkat kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.